Ini berbahagia. Yuk sama-sama kita pelan-pelan kita bahas tentang kitab haji dan umroh. Haji asal maknanya menyengaja sesuatu, sengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini ialah kalau menurut syariat Islam menyengaja mengunjungi Ka'bah, rumah Allah, rumah yang suci, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi haji itu maknanya menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu di sini maksudnya mengunjungi Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, untuk melakukan amal ibadah. Jadi bukan main-main, Pak, bukan jalan-jalan, bukan senang-senang, tapi menyengaja melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah haji. Yang kedua, haji dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Di sini nanti ada wajib haji, ada rukun haji yang harus dilaksanakan oleh umat dalam pelaksanaan ibadah haji. Hadirin berbahagia, permulaan wajib haji itu ada beberapa pendapat ulama. Di ulama-ulama memberikan sejarah daripada permulaan haji. Yang pertama, haji ini dilakukan pada tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah. Ulama yang lain mengatakan terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Mana yang benar? Semuanya benar, karena para ulama tersebut merupakan salah satu warasatul anbiya yang dipercayakan oleh para nabi dan rasul untuk memberikan satu pendapat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperselisihkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan sama. Mana dalilnya? Haji itu tercantum dalam surat Al-Imran surat 97. Surat apa, Pak? Al-Imran 97. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan haji ke rumah suci Ka'bah atas semua manusia yang kuasa pergi ke sana. Yang kuasa, Pak, arti kuasa di sini yang mampu untuk pergi haji ke Baitullah. Alhamdulillah di sini udah ada yang pergi haji, Bapak Jani ya udah pergi haji ya. Terus apalagi Pak Haji Muaris sudah pergi haji. Kenapa dia bisa pergi haji? Karena kuasa. Nanti di sini kita akan maknain apa yang kuasa. Kuasa itu artinya maknanya apa? Nanti kita akan bahas. Hadirin berbahagia. Jadi haji itu merupakan suatu kewajiban. Pertanyaannya adalah, berapa kali sih kita pergi wajib haji? Berapa kali sih kita wajib pergi haji? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan Hakim. Bahkan beliau mentasbihkan hadis ini. Haji itu ada satu kali. Berarti cuma sekali. Sekali apa? Yang wajib. Barang siapa yang menambahnya maka itu adalah jadi sunnah. Apa maksudnya begini? Haji diwajibkan bagi orang yang mampu itu cuma satu kali seumur hidup. Gitu. Bagaimana kalau seandainya dia melaksanakan haji setelah satu kali dia melaksanakan, di tahun kemudian melaksanakan, maka dikategorikan Rasulullah SAW adalah sunnah. Jadi kewajibannya sudah laksanakan pertama itu. Jadi kedua ketiga itu anggapannya adalah sunnah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dibolehkan nggak? Dibolehkan untuk berturut-turut, silakan. Dengan catatan dua tadi, ya, ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, mampu, kuasa, kalau dia bisa mengerjakan haji. Tapi ada hadis lain begini, Pak. Ini sampai Rasul ditanya oleh sahabat tentang haji. Satu kali apa dua kali? Gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasai. Ini sahih.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas qad faradallahu alaikum hajj wa hujju faqala rajulun aqul la amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la jababt wala mastata'tum zaruni ma taraktukum. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu mengerjakan ibadah haji, mewajibkan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan. Ada seorang bertanya, Bapak bersahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun melaksanakan ibadah haji? Ada sahabat bertanya nih, apakah setiap tahun melaksanakan ibadah haji? Beliau diam, tidak menjawab. Yang bertanya itu mendesak sampai 3 kali, ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu cuma 1 kali? Rasul diam lagi sampai 3 kali, Pak. Dipaksa oleh sahabat ini untuk menjawab. Kemudian Rasulullah berkata, kalau saya jawab iya, kata Rasulullah, sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun. Jadi kalau ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib setiap tahun? Rasul tidak menjawab, diam. Tapi kata Rasulullah, apabila kau jawab iya, maka kewajiban setiap tahun. Gitu. Pertanyaannya itu dijawab Rasulullah setiap tahun, maka dikhawatirkan orang wajib setiap tahun nantinya. Gitu. Kalau itu terjadi, kata Rasulullah, maka kamu tidak kuasa mengerjakannya, tidak mampu mengerjakannya. Biarkan saja apa yang saya tinggalkan, artinya jangan ditanya lagi. Boleh 1 kali atau boleh 2 kali, kata Rasulullah. Aku tidak akan memberatkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikaitkan dengan hadis yang pertama bahwa haji itu cukup 1 kali. Kalau seandainya 2 kali 3 kali tidak wajib, maka dikhawatirkan kata Rasulullah, kalau setiap tahun, misalnya gini, si Fulan pergi haji di tahun 2024 nih, ya kan? Terus karena dia merasa diwajibkan pergi haji lagi, tahun depan pergi haji lagi itu, maka kata Rasulullah, kau tidak puasa itu. Maka aku diam. Kalau aku katakan iya setiap tahun, maka kalian gak mampu itu. Betul nggak, Pak? Nggak mampu. Ya kan orang pergi haji itu kan kalau dia mampu, 1, sini nanti ada 2, Pak. Mampu biaya dan mampu fisik. Gitu. Terutama biaya lah. Itu makanya kata Rasulullah, aku diam, nggak menjawab itu. Kalau aku katakan setiap tahun, maka memberatkan umatku. Kamu nggak akan puasa, kata Rasulullah. Maka ketika dia berangkat, tahun ini berangkat, 2 tahun kemudian dia berangkat, itu jadi sunnah yang 2 tahun kemarin, yang dia lanjutkan itu. Itulah 2 hadis tentang kewajiban melaksanakan haji. Setahun apa 2 tahun, sekali atau 2 kali, itulah satu keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, haji ini merupakan bagian dari rukun Islam. Rukun yang keberapa, Pak? Haji ini rukun keberapa? Rukun yang ke-5. Hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, ini merupakan hadis kesepakatan para ulama, muttafaqun alaih. Oleh Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Kalau hadis ini muttafaqun alaih, haji ditempatkan rukun keempat. Tapi secara kesepakatan rukun Islam yang ke-5 itulah haji. Kata Rasulullah, Islam ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa disebut dengan apa, Pak? Syahadatain. Pertanyaannya, berapa kali syahadat kita baca? Sehari semalam. Hah?
Sholat nih, yang rajin sholat tahu berapa kali? Zuhur berapa kali? 2. Ya. Asar 2. Maghrib 2. Ya. Isya 2. Subuh 1. Jadi berapa tuh? 7 kali apa 9 kali? 9 kali ya? 2, 9 kali. Jadi kita bahasa syahadat 9 kali. Kalau melaksanakan sholat. Ini rukun pertama, syahadatain, menyaksikan Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah yang harus kita imani. Rukun Islam pertama. Yang kedua, wa aqimus shalah, melaksanakan sholat. Rukun Islam yang kedua, sholat. Mau sempurna sholat kita diawali dengan syahadat. Ya Pak. Nah, untuk sempurna lagi syahadat kita, sholat itu lagi. Karena di dalam sholat ada syahadat. Pertanyaannya, sah nggak kalau orang sholat nggak baca syahadat? Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ya kan? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang pertama itu ya. Terus langsung nunjuk tangan tanpa syahadat, sah nggak? Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, angkatan ke atas apa ke bawah? Boleh ke atas, boleh ke bawah, gitu aja. Jangan diributin, digoyang-goyangin apa diam aja. Dua goyang benar juga, didiemin juga boleh. Yang nggak benar nggak sholat. Tapi kalau diributin nggak akan selesai. Oke. Yang ketiga, wa itaiz zakat, melaksanakan ibadah membayar zakat. Zakat ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Ramadan fitrah tuh. Ya, kalau zakat mal kapan saja, minimal kalau dia sudah memiliki harta sudah haul, dan kedua sudah waktunya, dan sudah ada nominalnya yang pas. Ya, udah senisab namanya tuh. Berapa persen Pak? Zakat harta itu 2,5%. Sejuta berapa ke 2,5%? 25.000. Iya, sejuta 25.000. Kalau dia punya uang 10 juta berarti cuma sekian ribu, kecil kan? Kecil nggak? Makanya kalau pegawai negeri gajinya 4 juta, berapa duit dia keluarin? Cuma 100.000, 4 juta, 100.000 kan? Dikeluarin nggak tuh? Sekarang malah ada informasi pemerintah nih, pegawai negeri yang punya gaji, bukan pegawai negeri aja, swasta juga yang gajinya 8 juta akan dipotong 3%. Untuk beli apa? Beli rumah. Beli rumah katanya. Ya Pak. Nah, Pak Timin gajinya berapa juta sebulan? Jadi yang gaji 8 juta dipotong Pak buat beli rumah. Tahu jadi bangga atau belum desain sih. Oke. Jadi zakat itu ada 2. Yang pertama fitrah di bulan suci Ramadan, dikhususkan di bulan suci Ramadan, dan zakat mal. Kapan zakat mal? Kalau memang sudah awal, udah waktunya, dan sudah ada nominalnya yang cukup. Ya, selesai. Oke, yang keempat, dari sini hadisnya wahajil baiti, ya, melaksanakan ibadah haji. Tapi di hadis lain dikatakan wasomi Ramadan, puasa bulan suci Ramadan yang keempatnya. 4 bulan suci Ramadan. Baru saya kita laksanakan. Barulah wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji apabila dia mampu. Jadi rukun Islam yang kelima adalah haji. Kalau ibadat rumah Pak, syahadat ini apa Pak? Pondasi rumah. Sholat tiangnya, zakat jendelanya, puasa kapnya, haji apa? Ya atasnya ya. Terus haji gentengnya. Rumah nih kalau nggak ada pondasinya diri nggak? Ada nggak rumah nggak ada pondasinya? Ada.
Rumah burung dara. Ya Pak. Rumah burung dara fondasinya di pohonan, dia hidup dia di situ. Ya Pak. Jadi pada hakikatnya rumah harus terfondasi. Nah fondasinya rumah, terus ada rumahnya, rumah cakep banget, nggak ada gentengnya. Bocor nggak? Maka haji itulah yang menyempurnakan rumah. Makanya kalau Bapak punya rezeki, ya memang udah waktunya, ada panggilan dari Allah, jalan Pak. Sekarang banyak loh Pak, orang pergi haji nunggu sekian tahun. Ada lagi namanya haji plus, nunggu sekian tahun lebih rendahnya tunggunya. Haji plus ada lagi. Ada satu lagi haji itu Pak, yang hari ini bisa bayar langsung berangkat, ada Pak, haji apa? 500 juta satu orang. Benar, 500 juta langsung berangkat. Ada jamaah saya dari Masjid Nurul Hidayah Kusir itu, Masjid Raya, ya. Kamis kemarin saya ngisi zuhur di situ, pada zuhur orang kantor itu. Tahun ini berangkat saya berangkat Ustaz, karena saya ada rezeki. Berapa juta? 500 juta itu. 500 juta dia berangkat. Hebat nggak tuh? Dia berangkat sama istrinya, jadi 1 miliar berdua. Kalau ada duit mah nggak masalah ya Pak. Ya betul nggak? Ada duit mah nggak ada masalah. Kecil itu 500 juta mah. Kalau dia udah mau ibadah, pertanyaannya adalah, apakah dia memang sudah niat? Apakah memang panggilan Allah tuh? Dua-duanya. Niat mau pergi haji memang sudah panggilan Allah. Kenapa? Berapa banyak orang punya duit banyak nggak pergi haji? Ayo, pertanyaannya kenapa itu? Niat yang nggak ada, nggak dipanggil sama Allah. Maka kalimat yang sering dibaca orang pergi haji apa Pak? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Itu yang dipanggil. Di kalimat itu saya terima panggilan-Mu ya Allah. Saya ikuti kewajiban panggilan-Mu ya Allah. Saya punya guru, ya mungkin Bapak kenal ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah tuh. Beliau mengatakan, bukan orang yang tidak mau berangkat, ada dua masalahnya. Satu, memang bukan panggilan Allah. Yang kedua, Ka'bah nggak mau didatangi orang kayak gitu. Kata beliau gitu. Ka'bah nggak mau didatengin orang kayak gitu, walaupun uangnya banyak, tapi Ka'bah nggak mau didatengin orang kayak gitu. Itu menurut beliau ya. Kiai besar itu, Kiai Abdul Syafi'i di Asy-Syafi'iyah. Karena niatnya nggak ada, yang kedua Ka'bah nggak mau didatengin orang kayak gitu. Masya Allah. Kenapa dikatakan orang pergi haji itu adalah orang pilihan? Nah ini kembali pada masalah pilihan Allah. Jadi orang yang berangkat pergi haji itu karena pilihan Allah. Allah yang milih. Dan Allah yang mau. Yang kedua, Ka'bah itu mau didatangi orang itu. Walaupun uangnya banyak, kalau dia tidak dapat pilihan dari Allah dan Ka'bah tidak mau datang, dia nggak berangkat, Pak. Jadi pergi haji itu gampang-gampang susah, jadi gampang-gampang susah. Yang kedua, orang pergi haji itu Pak, kalau dapat cerita-cerita riwayat ya, itu kalau zaman-zaman dulu tuh Pak, kalau orang pergi haji kan naik kapal dia Haji ya, kapal laut tuh 2 bulan di jalan, 3 bulan di jalan. Sampai dari ibadah sana tuh, kalau orang tua dulu tuh Haji Jani itu enak sekarang, dia naik pesawat. Misalnya dia pergi haji nih Pak, selama 3 bulan, 40 hari lah. Di rumahnya itu selama 40 hari tahlilan Pak. Tahlilan untuk mempermudah si orang pergi haji itu. Membantu. Sampai ada orang tua ngomong begini. Ketika rumahnya ditahlilin selama dia pergi haji, dia ada di Mekah Pak dan Madinah. Dia ngomong begini. Saya sampai mencium bau nasi uduk di Mekah, bayangkan. Orangnya ada di Mekah tapi nasi uduknya ke bau di sana. Artinya bahwa
batin dia dengan Allah dan batin dengan Ka'bah itu, Allah sudah berikan satu kemuliaan pada dirinya. Itulah panggilan Allah. Kedua, itulah pilihan Allah. Ke Amerika dia jalan, ke Perancis dia jalan, ke foto ini dia jalan dengan uang yang dimiliki. Iya kan Pak? Tapi kenapa kok dia tidak mau berangkat ke Masjidil Haram? Kenapa dia tidak mau pergi haji? Satu, Allah tidak manggil dia. Yang kedua, Ka'bah tidak mau didatangi orang ini. Subhanallah. Makanya haji itu merupakan bagian daripada perintah Allah yang dasarnya adalah wajib. Maka panggilan dia datang untuk pergi haji, itulah kehebatan haji. Nah, ya Pak, sampai-sampai nih Pak Joko nih waktu daftar di rumah Ustazah Suryani Qadiriyah. Saya berapa tahun Pak Joko sekarang? 2017 saya mulai daftar ya. Hah? Ya, daftar 2017, sekarang 2022, berarti 24 berapa tahun tuh? 7 tahun sudah. Ya, 7 tahun dia daftar. Pertanyaannya adalah, kok bisa dia niat? Ya Pak. Walaupun nunggu lama dia niat, itu panggilan Allah. Ka'bah pengen datengin Pak Joko. Ka'bah itu lo pengen didatengin Pak Joko. Niatnya kuat, walaupun nunggunya berapa tahun pun pasti dia berangkat. Itulah hebatnya haji Pak. Kalau berangkat ke daerah-daerah, ke kota-kota kan tanpa panggilan kan, jalan aja udah kan. Bener nggak Pak? Punya duit jalan kan gitu. Tapi Ka'bah nggak sebegitu. Jadi kalimat labbaik Allahumma labbaik merupakan satu bentuk bahwa kita sudah niat ketika dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat. Itu ya tentang haji. Hadirin yang berbahagia, itulah pengertian haji. Di syarat-syaratnya nanti kita akan bahas ya. Dalam hadis lain dijelaskan di sini Pak, haji wajib dikerjakan dengan segera. Haji wajib dikerjakan dengan segera. Artinya orang yang telah mencukupi syarat-syaratnya akan datang, tetapi masih dilalaikannya juga atau tidak dikerjakannya di tahun itu, maka ia berdosa dengan melalaikannya. Jadi benar-benar panggilan haji itu Pak. Niat. Contoh misalnya Pak Joko sudah daftar nih selama 7 tahun. Ya Pak. Misalnya taruhlah 10 tahun misalnya, dia kan tinggal 3 tahun lagi tuh. Nggak sabar dia ditarik gitu. Misalnya ditarik tuh, yang 7 tahun ini ditarik nggak jadi dia. Berarti di sinilah kata Rasulullah telah melalaikan dan dia tidak mengerjakan panggilan Allah. Insya Allah. Jadi jangan main-main Pak, orang niat pergi haji itu Pak. Ya Pak Ji, jangan main-main orang niat pergi haji. Kalau memang niatnya kuat, jangan ditunda-tunda niat itu. Terus bayar. Pak Joko aja dulu 17 sekarang udah sampai 2024, berarti sudah 7 tahun. Ya. Dalam sebuah hadis nih Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An Ibni Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallu ila al-hajji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridullah. Dari Ibnu Abbas telah berkata, dan Nabi Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Iya pasti ya. Tapi kalau dia sudah niatnya kuat, insya Allah nggak akan macam-macam. Cuma dikhawatirkan ketika dia sudah niat, lalu sudah ada jalan untuk berangkat, terus laksanakan, jangan sampai terhalang dengan hal yang sesuatu. Nunggu lama saya males. Ya kan nanti kalau suatu saat di usia saya nggak sampai di situ, sayang duit saya. Ini yang bahaya itu. Ya Pak Ji. Maka Rasulullah bersegeralah kamu mengerjakan haji. Jangan ditunda. Karena belum suatu saat tarik tuh seret. Terus kita daftar lagi, nunggu lagi 15 tahun nanti. Maka kata Rasulullah, ya, la yadri ma ya'ridullah. Segeralah kamu
untuk melaksanakan haji karena suatu halangan akan merintanginya. Halangan. Entah sakit, entah apa namanya, ada halangan ini, halangan itu. Misalnya uangnya lebih baik buat beli bajai lah gitu misalnya. Ya Pak. Uangnya buat beli bajai diomprengin gitu kan dapat gaji, dapat masukan. Niat itu akan bisa berubah nantinya. Maka kata Rasulullah, bersegeralah kamu ya. Tahallu ilal hajj. Bersegeralah kamu pergi haji, jangan sampai nanti ada rintangan dan hambatan yang mengakibatkan batalnya niat itu, hilangnya niat itu. Nah, kayak kita doain Pak Joko ya. Mudah-mudahan Pak Joko sudah niat bagus dari 2017, tahun 2024 sudah 7 tahun dia mencicil, insya Allah dia kuat, tidak tertarik, insya Allah berangkat. Ya Pak, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, apalagi usia beliau masih muda. Sebab orang yang berangkat nunggu sekarang ini udah tua. Sekarang udah hampir 25 orang atau 30 orang yang meninggal Pak. Hampir mayoritas meninggal gara-gara sakit jantung. Cobalah di TV itu Pak. Jantung Pak kebanyakan. Kenapa? Usia. Ya nunggunya kelamaan. Pertanyaannya, ketika dia melakukan itu terus dia tarik dan tidak berangkat misalnya gitu kan. Maka kata Rasulullah, jangan hilangkan niat itu. Terus niatkan itu. Kenapa? Segeralah kamu, jangan sampai hilang niat kamu, maka akan terjadi suatu halangan yang mengakibatkan kamu membatalkan haji. Alhamdulillah beliau kuat, selalu berangkat. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur ya. Sampai di sana dia ibadah menjadi haji mabrur yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Besok dia berangkat tanggal 1. Jadi yang berbahagia itu tentang pengertian haji dan kapan waktunya, wajibnya berapa kali, sunnahnya berapa kali sudah kita jelaskan. Dan haji merupakan satu peristiwa yang bersejarah, yaitu berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan salah satu syarat-syarat wajib haji dan rukun haji. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan tentang syarat-syarat haji itu apa saja sih, ya, dan pengertian puasa itu apa saja sih dalam ayat ini, ya, dan rukun haji itu apa saja yang harus kita terapkan dan kita jelaskan insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Masih ada 5 menit, ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ada amalan itu, banyak nggak Bapak lihat di TV itu? Pemulung pergi haji, tukang gerobak pergi haji, tukang beca pergi haji. Coba Pak, secara nalar, secara akal, masuk akal nggak? Berarti panggilan Allah bukan hanya untuk orang kaya dan mampu di sini. Kan gitu. Yang diutamakan pertama niat. Innama a'malu binniyat. Niatkan dulu. Maaf nih Pak Haji, saya tanya yang sudah haji dulu, Pak Haji niatnya apa? Pak Haji Haji. Niatnya. Memang mau pergi haji kan? Panggilan Allah, niatkan dulu. Mampu tidak mampu, nih sekarang kita nih masih sehat nih. Masya Allah beri kedudukan di dalam dunia ini. Niatkan saja dulu bismillah ya Rabb. Saya ingin berangkat ke rumah, maka kita harus niatkan dalam diri kita. Tapi saya tidak mampu ya Rabb. Allah punya kuasa. Itu tukang pemulung, tukang gerobak, tukang beca. Bahkan kemarin saya lihat di TV tukang betul Pak. Dia ngumpulin uang recehan di apa tuh? Di galon aqua. Ada 10 galon aqua itu. Niat untuk bayar haji. Itu salah satu bentuk niatnya saja dulu udah kuat Pak. Kalau Bapak sekarang sudah tanamkan niat, Allah panggil itu. Kan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan dan perbuatan yang baik itu dengan niat. Kalau seandainya niat itu belum terlaksana, kita sudah ada niat itu. Allah kasih izin nantinya. Kan? Dengan catatan yang pertama kita harus menerapkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Karena Allah sudah berjanji itu Pak. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan kalimat terakhirnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu melaksanakan salah kegiatan yang namanya melaksanakan perintah Allah, menjual dengan Allah, nilai ketakwaan pada dirimu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka dari arah mana saya akan diberikan, tergantung niat kamu.
Itu yang pertama, niat dulu pasang niat dulu ya kuat-kuat. Yang kedua, amalan apa sih yang harus kita laksanakan untuk kegiatan pelaksanaan ini supaya kita dipanggil Allah? Ya kita banyak. Pertama, sering-sering kita datang orang-orang yang berangkat haji, Pak. Misalnya orang berangkat haji ini berangkat, ya Rob, saya iri dah sama dia mau berangkat haji. Sering-seringnya. Makanya waktu saya di WA sama Pak Andi itu untuk rapat itu saya lagi melaksanakan pertemuan haji. Terus hari Sabtunya itu pelepasan haji, Pak. Ada doa khusus. Ada doa khusus untuk pelepasan haji, diazanin dan sebagainya. Itu salah satu bentuk amalan yang harus kita laksanakan itu. Supaya kita niatnya tadi dipasang bagus, karena kita keseringan banyak mengunjungi orang-orang yang seperti itu, insya Allah Allah catat dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang ketiga kita banyak zikir, mohon ampun sama Allah, ya kan? Ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Amalan yang paling utama nih Pak nih, kunci yang paling utama, ngumpulin duit, udah itu aja yang paling bagus. Benar nggak Pak? Ngumpulin duit. Nabung secara fisiknya ya Pak, secara batinnya dekat terus sama Allah, ibadah dengan bagus, sujud dengan bagus, yang diberitakan kelak laksanakan, yang dilarang kita jauhkan, terus pasangnya terus sama Allah, berdoa, jangan putus berdoa kita sama Allah. Itu. Jadi tidak ada amalan khusus yang harus kita, tapi itulah yang bentuk-bentuk amalan yang mungkin insya Allah Allah akan panggil nanti haji. Yang kuncinya pasangnya, kedua banyak nabung. Itu ya Pak. Insya Allah Allah panggil kita berangkat haji. Termasuk nanti insya Allah tentang masalah umroh. Ini kan haji dulu nih. Apa sih perbedaan haji dan umroh? Nanti kita akan jelaskan. Beberapa minggu yang akan datang. Ini saja. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Karena waktu sudah isya. Apabila kekurangan kehilapan, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali untuk kajian kita tentang haji dan insya Allah dengan umroh. Terima kasih Pak Supriyadi telah bertanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan puas dengan jawaban itu. Dan bila salah datang dari saya, benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Mohon maaf. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.